Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung diagonal bidang, diagonal ruang, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan diagonal bidang dan diagonal ruang. Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang sama. Ya, kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama mau saya bahas yaitu apa itu diagonal bidang ya. Diagonal bidang itu kalau misalkan ada bidang gini A, B, C, D, maka yang disebut dengan diagonal bidang itu ini garis yang menghubungkan antara titik A dengan titik C melintasi sebuah garis, ini disebut dengan diagonal bidang A, B, C, D. Mana lagi diagonal bidangnya? Yaitu diagonal yang menghubungkan antara titik D dengan titik B, ada dua titik sini, kemudian ada sebuah garis yang menghubungkan. Nah, itu juga disebut dengan diagonal bidang. Ya, jadi setiap bidang persegi A, B, C, D begini itu punya dua diagonal bidang ya. Mempunyai dua diagonal bidang, AC dan BD. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan kembali ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Maka ini kan kubus. Kubus itu kita tahu sama-sama bahwa ada 6 sisinya ya, ada 6 sisinya. Maka kalau ada 6 sisinya, dan setiap sisi atau setiap bidang ada 6 bidangnya, dan setiap sisinya ada 2 diagonal, maka semua diagonalnya ada 12. Ada A ke F ini diagonal, A ke C juga diagonal, A ke B diagonal. Bagaimana cara menghitung diagonalnya? Nah, misalkan panjang AB itu sama dengan 4 cm. Bagaimana cara menghitung diagonal AC ini? Iya, caranya cukup gampang. Kita pakai Pythagoras ya. Maka panjang AC pangkat 2 itu akan sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Nah, maka bisa kita sederhanakan menjadi panjang AC itu sama dengan akar AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Ingat kembali, itu kan sama dengan Pythagoras ya. Maka secara sederhana, kalau panjangnya 4 cm tadi, maka panjang AC itu sama dengan akar dari 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 16 tambah 16 dengan akar 32. Nah, akar 32 kan kita bisa sederhanakan menjadi akar dari 16 kali 2 kan? Sama saja akar 16 kali akar 2 sama dengan akar 16 berapa? 4 kali akar 2, 4 akar 2. Nah, cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana kalau panjang sisi kubus ini 6 cm ya. Nah, berapa panjang diagonal bidangnya? Maka berapa panjang diagonal bidang kalau dia panjang sisinya itu 6 cm, berapa panjang diagonalnya? Caranya masih sama. Jadi bahwa diagonal bidang tadi itu kan, kalau kita ambil diagonal bidang AC, maka panjang AC pangkat 2 itu kan sama saja akar dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Nah, ini kan teorema Pythagoras ya. Maka kita bisa selesaikan AB-nya 6 cm, berarti akar dari 6 pangkat 2 ditambah, karena dia kubus pasti panjang sisinya sama ya. Panjang sisinya sama, maka ini juga pasti 6 pangkat 2. Maka kita bisa selesaikan akar dari 6 pangkat 2 itu kan 36 ditambah 6 pangkat 2 juga 36. Maka 36 tambah 36 itu akar 72. Di panjang AC pangkat 2 itu kan ini masih sama ya. AC pangkat 2. Ini AC. Kalau sudah akar ini AC ya. AC pangkat 2. Maka AC-nya itu akar 72. Maka berapa akar 72 itu kan bisa kita sederhanakan menjadi, kan 72 ini kan tadi 36 tambah 36 kan sama saja akar 36 kali 2 kan. 72 itu kan 72 kan sama saja 36 kali 2. Maka bisa kita ubah seperti ini. Maka menggunakan konsep bilangan akar, maka bisa dipecah menjadi akar 36 kali akar 2 kan sama. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan berapa? Akar 36 itu 6 kali akar
Akar 2 kan bilangan akar, nggak ada nilainya. Ada nilainya kecil, koma-koma kan, maka nggak usah dihitung. Kita gunakan bilangan akar, jadi dapatnya 6 akar 2. Oke, 6 akar 2 itu panjang AC 6 akar 2 cm. Boleh pakai cara cepat, ada cara cepatnya ya. Cara cepat itu seperti ini. Kalau ada kubus dengan panjang sisi A cm, misalnya A cm ya, panjang AB itu A cm, maka langsung saja diagonal bidang itu pasti A akar 2 cm. Jadi kalau ada kubus, maka panjang diagonalnya langsung saja A akar 2 cm. Ketika panjangnya 6, maka pasti 6 akar 2 cm. Sama kan? Ketika sini panjangnya 8, maka pasti langsung 8 akar 2 cm. Boleh pakai cara itu. Nah, ini tadi cara menghitung panjang diagonal bidang ya, atau diagonal sisi. Begitu caranya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara menghitung diagonal ruang atau diagonal dalam ya, diagonal ruang. Oke. Ya, kita lanjutkan kembali. Bagaimana cara menghitung diagonal ruang? Yang manakah itu diagonal ruang itu? Diagonal ruang itu adalah titik yang menghubungkan antara titik A dengan titik G. Kalau kita tarik garis, nah ini namanya diagonal ruang. Atau dari B ke H, atau dari C ke E, itu diagonal bidang ya. Nah, kalau saya ambil diagonal bidangnya itu diagonal ruang, saya ambil diagonal ruangnya itu A ke G, maka itu gambarnya bisa saya keluarkan. AC itu ini panjang AC, kemudian A ke G nya ini ya, saya ulang, ini AC nya gini, ini A ke C, ini CG nya, ini C, ini G, ini G, ini C, ini A, ini kan AC, ini G nya ya, G nya. Maka pakai cara Pitagoras kita bisa menghitung panjang diagonal ruangnya. Berarti AG ini ya, AG pangkat 2 itu akan sama dengan AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2, CG pangkat 2, sehingga AG pangkat 2 atau langsung AG sama dengan akar dari, kalau sudah ke akar hilang pangkat 2 nya, AC pangkat 2 tambah CG pangkat 2. Iya, AC nya berapa? AC nya berapa? AC nya ini sudah kita dapat ya, 6 akar 2, berarti akar 6 akar 2 pangkat 2 ditambah CG nya berapa? 6 ya, jadi ini 6 ya, 6, maka pasti 6 juga, 6 pangkat 2 ini sama dengan, nah ini tadi kan 6 akar 2 ini kan kita dapat dari sini ya. Nah, ini sama saja, ini 72 ditambah 36 sama dengan akar 108. Akar 108 ini kalau kita sederhanakan menjadi 108 ini kan sama saja 36 kali 3. Nah, maka bisa kita sederhanakan menjadi 36 akar 3 cm. Gampang sekali kan menghitung diagonal ruang. Kalau tadi diagonal bidang ada cara cepatnya ya, panjang diagonal bidang ini tadi ada cara cepatnya. Nah, maka diagonal ruang juga ada cara cepat untuk kubus. Kalau tadi diagonal bidang A akar 2, maka kalau diagonal ruang berarti A akar 3. Nah, kalau panjang sisinya 6, maka jadi 6 akar 3. Kalau panjang sisinya 8, jadi 8 akar 3. Nah, ini cara cepatnya. Nah, cukup mudah ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi kita sudah bahas itu diagonal bidang, kemudian diagonal ruang kita sudah bahas. Maka nanti ada juga yang disebut dengan bidang diagonal. Jadi bedakan ya, diagonal bidang dengan bidang diagonal.
Kalau diagonal bidang itu berarti ini A ke C. Jadi ada bidang, kemudian diagonalnya itu diagonal bidang ya. Ada bidang, misalkan bidang A, ada bidang gini ya. Nah, diagonal bidang itu yang ini diagonal, ini diagonal. Itu diagonal bidang. Nah, kalau bidang diagonal itu artinya bidang yang bentuknya diagonal di dalam ruang ya. Nah, kalau kita perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kita bisa menemukan sebuah bidang diagonal, yaitu ada ketika kita hubungkan titik E dengan si G dengan garis putus-putus, nah, maka akan membentuk bidang diagonal. Mana itu bidang diagonalnya? Ini A, C, G, E. Saya ulangi kembali, A, C, C, G, G, E ya. Ada bidang A, C, G, E. Jadi itu namanya bidang diagonal. Jadi kalau saya keluarkan begini modelnya. Gini ya. Ini A, C, ini AC-nya. Ini G, ini E-nya. Dia berada di dalam ruang ya. Itu namanya diagonal, bidang diagonal. Sebenarnya bidang diagonal. Bidang yang berada di dalam sebuah bangun data ya, diagonal bentuknya. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung bidang diagonal? Itu cara menghitung, bagaimana cara menghitung luas bidang diagonal? Itu caranya sama seperti menghitung luas bidang persegi ini, sama ya. Cara menghitung bidang itu kan panjang sisi kali sisi. Maka kita bisa menghitung panjangnya. Kalau tadi di sini panjang AC tadi berapa AC tadi? AC kan diagonal bidang, maka tadi AC itu 6 akar 2 ya. AC 6 akar 2. Maka panjang CG berapa? CG 6. Maka kita bisa menghitung luas bidang diagonalnya, bidang ACGE. Jadi bidang diagonal ACGE itu sama dengan, maka luas bidang, saya ulangi, luas bidang diagonal ACG itu sama dengan AC kali CG, itu sama dengan 6 akar 2 kali 6 sama dengan 36 akar 2 cm persegi. Cukup mudah kan? Intinya kita bisa membedakan mana itu bidang diagonal dan diagonal bidang. Nah, kalau ini bidang diagonalnya sebuah bidang, itu letaknya diagonal. Kalau diagonal bidang itu hanya sebuah garis. Nah, itu bedanya ya. Oke. Baik, soal selanjutnya. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ditanyakan berapa luas daerah segitiga ACE? Berapa ya luasnya? Diketahui di sini ada 12, kemudian 9, kemudian di sini 8. Iya. Jadi untuk menghitung luas daerah segitiga ACE, apa-apa saja yang harus diketahui. Nah, kalau kita perhatikan segitiga ACE, perhatikan segitiga ACE, maka akan kita menemukan alasnya itu AC, kemudian AE. Maka kita harus tahu panjang AC itu berapa. Ingat, ini kubus, ini bukan kubus ya, ini balok ya. Berarti diagonal bidang dari A, B, C, D itu berbeda dengan diagonal bidang kubus tadi. Kalau kubus kan ada cara cepatnya ya, maka diagonal bidangnya tinggal A akar 2. Kalau panjang sisinya A, maka akar 2. Kalau panjang sisinya 6, jadi 6 akar 2. Nah, kalau dia persegi panjang, ini kan begini persegi panjang A, B, C, D. Ini persegi panjang itu beda lagi, maka kita cara mengerjakannya pakai Pitagoras sama kayak tadi. Maka panjang AC itu sama dengan akar AB pangkat 2, AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Akar 12 itu berapa? 12 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2 sama dengan akar 144 tambah 81 sama dengan akar berapa? 225 sama dengan akar 225 itu 15. Maka AC 15 ya. Maka kita bisa menghitung luas segitiga ACE. Luas segitiga ACE sama dengan 1/2 kali alasnya AC kali tingginya AE. AE di setengah kali AC nya berapa? 15 kali 15. AE nya berapa? AE nya
AE kan tinggi baloknya ya, tinggi balok 8, maka kali 8. Terus kemudian setengah kali 15 kali 8 itu dapatnya 60 cm persegi. Cukup gampang ya, mudah sekali. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang diagonal bidang, bidang diagonal, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan diagonal bidang dan bidang diagonal. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share untuk mendukung channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.